harus mampu terlibat. Pasca itu kemudian kita baru sambil ya menyusun dokumen, mengimplementasikan, kita lakukan audit internal dan tinjauan manajemen. Kemudian baru silahkan Bapak Ibu melakukan ini ya, kontak dengan lembaga sertifikasi melakukan audit sertifikasinya bila itu diwajibkan oleh pihak eksternal. Kemudian apa saja yang perlu kita ini ya detailkan ya terkait dengan perencanaan dan analisis gap-nya. Di beberapa perusahaan ketika hendak mengimplementasikan tentang SMK 3, dia ada yang melalui model ini ya, membuat ini ya, gancap ya, jadi tonggak proyek-proyek yang akan dia lakukan. Ada juga yang wakil manajemennya atau ketua sistem manajemennya tanpa gancap, silahkan saja. Ini bebas-bebas saja Bapak Ibu. Nah, nanti kita lihat detailnya apa itu gancap. Kemudian yang kedua, yang ini sering kita harus dalami secara mendetail adalah bagaimana kita memahami konteks organisasi kita terkait dengan SMK 3 ini, kemudian kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak berkepentingan seperti apa saja yang harus kita ketahui juga. Nah, kalau Bapak Ibu di perusahaan sudah mengimplementasikan yang 9001 maupun 4001, tentu saja ini tidak akan menjadi persoalan yang krusial ya, karena sudah bisa mendetail memahami konteks dalam sistem manajemen di mutu maupun di lingkungan. Tetapi untuk K3, nah kita juga harus mencoba mengolahnya. Nah, akan lebih bagus memang nanti Bapak Ibu mencoba mengintegrasikan ya antara bagaimana memahami konteks organisasi antara ketiga sistem itu, mutu, lingkungan maupun K3 nanti. Kemudian yang krusial lagi ketika kita merencanakan SMK 3 diterapkan adalah bagaimana kita mendefinisikan ruang lingkup, jadi skop. Nah, nanti kita akan detailkan di slide-slide selanjutnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita memastikan ketersediaan sumber daya yang ada, Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya top manajemen karena desakan atau kebutuhan atau harapan dari pihak eksternal, pihak buyer atau pihak eksternal yang lainnya memerintahkan ke kita ya, ke staff atau manajemen yang di bawahnya untuk mengimplementasikan SMK 3. Maka mau tidak mau kita yang punya tanggung jawab dalam hal ini harus menunjuk ya siapa saja yang terlibat, personil kuncinya siapa saja. Karena keterlibatan dari semua pihak ini sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa SMK 3-nya bakal jalan dengan baik ya. Jadi bukan hanya di orang-orang tertentu saja jalannya sistem itu, tetapi memang sudah sampai ke seluruh personil kuncinya dan seluruh personil yang ada di bawahnya. Nanti ada klausul tentang kesadaran. Di sini penting bagi kita untuk memastikan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membutuhkan sumber daya untuk pendanaannya. Karena untuk SMK 3, Bapak Ibu harus memastikan ketersediaan selain kemampuan orang ya, kompetensi personil adalah kemampuan untuk sumber daya yang sifatnya material lain. Jadi infrastruktur misalnya, penandaan misalnya, kemudian APAR atau alat pemadam yang sesuai misalnya. Nah ini alokasi dana perlu harus dipastikan ada. Nah, tentu saja kita harus berpikir ya bagaimana dengan kondisi sekarang ya, kondisi ekonomi sekarang, alokasi dana seperti apa yang pas sehingga kita bisa memantapkan kegiatan kita untuk menerapkan SMK 3. Yang selanjutnya adalah tentang pelatihan. Nah, pelatihan penting tidak hanya ya pelatihan terkait dengan sistem manajemen K3-nya, Bapak Ibu, tetapi pelatihan-pelatihan yang terkait dengan bagaimana meningkatkan skill terkait dengan misalnya memadamkan api, kemudian bagaimana penanganan ketika ada kedaruratan yang timbul,
kemudian pelatihan, misalnya kalau karyawannya banyak, apakah ada perawat di situ. Nah, ini kan juga butuh peningkatan skill di situ. Nah, terkait dengan perencanaan, jangan lupa kita juga harus bisa memastikan ya, lembaga sertifikasi mana yang pas ya untuk kita bisa gabung nanti tersertifikasi dengan K3. Ini di tahap perencanaan dan gap analisisnya. Kemudian yang kedua, dalam desainnya, desain pengembangan K3-nya, kita harus bisa tadi ya menentukan konteksnya kita sekarang seperti apa. Jadi pabrik ram rubber dan SS kondisi sekarang seperti apa, kita harus pastikan konteksnya. Kemudian itu adalah siapa pelakunya. Ini harus detail Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi pelakunya itu sampai siapa saja di perusahaan kita. Apakah misalnya di satpam kita masukkan sebagai lingkup, nanti di lingkup ya, karena itu pelaku. Kemudian semua bagian atau mungkin kantor bagaimana? Personil-personil yang ada di kantor ya, di ruang admin. Seperti itu. Nah, kita harus pastikan pelakunya siapa. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memetakan proses bisnis kita. Ini terkait dengan nanti bagaimana kita menentukan lingkup penerapan SMK 3. Jadi lingkup SMK 3 itu beda dengan lingkup SML, beda dengan lingkup SMM ya. Di SMM kita bisa tidak menerapkan di beberapa hal karena itu memang di luar lingkup kita. Di SML, manajemen lingkungan, kita bisa batasi lingkupnya di area tertentu. Nah, ketika kita menerapkan SMK 3, lingkup itu sangat berkaitan dengan proses bisnis kita. Proses bisnis kita sangat berkaitan dengan harapan dan kebutuhan pihak-pihak berkepentingan. Nah, nanti kita detailkan di proses bisnis. Kemudian yang keempat, ketika kita mendesain, kita harus menentukan kebijakan K3 dan sasaran K3. Nah, ini tentu saja bukan sesuatu yang asing ya bagi Bapak Ibu ya. Prinsipnya sama dengan yang mutu dan lingkungan di sini. Kemudian kita perlu mendefinisikan informasi yang diperlukan yang didokumentasikan. Jadi apa saja informasi terdokumentasi yang harus ada? Pertama yang harus ada prosedur yang wajib harus ada seperti apa ya? Jadi kalau di mutu standarnya 9001/2015 tidak mewajibkan prosedur, tetapi begitu kita di K3 ini ada wajib prosedur yang harus kita punya. Bentuknya bisa SOP, bentuknya bisa IK, atau mungkin yang lainnya silahkan, tapi wajib. Di sini dikatakan nanti ada kewajiban-kewajiban. Kemudian bagaimana kita mengembangkan informasi terdokumentasi ini. Jadi Bapak Ibu nanti ke depan kan ini pasca COVID ini atau mungkin sebelum COVID ini berakhir kan kita sudah sering terdengungkan ya namanya new normal ya Bapak Ibu ya, normal yang baru ya. Sekarang aja tidak normal ya, makanya nanti ada new normal. Nah, kita bagaimana mengembangkan ya, termasuk kita dalam mendesain SMK 3, bagaimana kita membuat keadaan ya nanti pasca lebaran kan perusahaan semuanya masuk lagi, mungkin nanti ini mulai minggu ini libur ya. Bagaimana kita membuat atau mengembangkan desain terkait dengan informasi terdokumentasi. Apakah semuanya harus tertulis di rekaman kertas atau hanya mungkin laporan via online? Jadi ini terkait dengan sistem desain dan pengembangan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang perlu kita siapkan nantinya adalah bagaimana kita menyebarkan dan mengkomunikasikan kebijakan dan sasaran K3 kita itu. Ini saya kira saya akan cepat di sini karena Bapak Ibu sudah normal karena usianya dari tahap 1 dan tahap 2 Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kita mendistribusikan informasi dokumentasi, kemudian bagaimana kita ketika menerapkan ya sistem SMK 3, informasi-informasi tadi itu
didokumentasikan itu seperti apa. Jadi ya selama ini pengalaman bisa jadi kita sering kok latihan kecelakaan ini ya penanganan kecelakaan kerja ya K3 ya latihan K3 tapi apa saja yang masih didokumentasikan ya. Nah, ini kita harus berupaya di sini. Kemudian implementasi juga dibutuhkan bagaimana kita melakukan program kesadaran untuk semua staf. Jadi K3 urusannya adalah urusan semua pekerja. Urusannya adalah tentang sehat dan selamat ya. Jadi kalau selamat itu terkait dengan nyawa, kalau sehat itu terkait dengan kondisi ya. Tidak hanya fisik ya sehat itu ya, sehat mentalnya, sehat suasana hatinya, Bapak Ibu. Ini yang kita perlu ini ya, pastikan ya. Apalagi dengan kondisi sekarang ini ada ketakutan ya secara publik ya. Bagaimana kita menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja kita itu. Kemudian di tahap 3 implementasi kita juga butuh untuk memastikan ada terpeliharanya informasi yang didokumentasikan. Jadi bagaimana mengupdate, bagaimana merevisi, merubah, kemudian bagaimana menyimpan, bagaimana melakukan ini ya pembuangan dan lain sebagainya. Nah ini adalah terkait dengan implementasinya. Kemudian pasca itu yang keempat ya. Kita menerapkan ya SMK 3, maka kita punya kewajiban melakukan evaluasi kinerja. Bagaimana kebijakan dan sasaran K3 kita itu tercapai atau tidak. Nah, maka butuh evaluasi kinerja. Kemudian, ini audit internal jelas, kewajiban. Ketika kita menerapkan sistem, kita melakukan audit internal. Kemudian melakukan ulasan atau tinjauan manajemen, ini juga kewajiban. Kemudian melakukan tindakan perbaikan sebagai output dari tinjauan manajemen dan audit internal. Ini juga harus kita lakukan. Kemudian bagaimana kita melakukan penyempurnaan lebih lanjut ya. Dari hasil audit, dari hasil tinjauan manajemen, dari evaluasi efektivitas tindakan perbaikan, bagaimana kita membuat lebih sempurna lagi. Nah, jika diperlukan, kita bisa kemudian mengubah atau merubah tonggak proyeknya. Baru kemudian Bapak Ibu siap ini untuk disertifikasi. Makanya kesempatan yang baik ini ya di tengah kondisi situasi ekonomi yang bermacam-macam ini Bapak Ibu ya, kondisinya kabarnya resesi dan lain sebagainya. Tentu kita memahami semuanya dan kita punya kewajiban bagaimana kita membuat ya perusahaan itu menjadi lebih efektif, lebih efisien dengan tenaga kerja yang selamat dan sehat, Bapak Ibu. Karenanya kita akan membangun ya sistem manajemen K3 itu dengan tahapan-tahapan yang seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada 4 tahap, monggo nanti dievaluasi di diri kita seperti apa. Nah, saya akan menambahkan sedikit terkait dengan SMK 3 ini adalah niatan kita Bapak Ibu ya. Jadi niatan kita apa? Nah ini kembali ke niat ya. Nah, kalau Muslim itu innamal a'malu binniyat. Nah, kalau kita punya niat menerapkan SMK 3 itu, maka kita harus memastikan bahwa niatan kita itu benar Bapak Ibu. Ada 3 hal yang harus kita niati di sini. Yang pertama adalah perbaikan secara berkelanjutan ya kinerja K3 kita, itu niatnya ya kalau kita mau menerapkan SMK 3. Yang kedua adalah pemenuhan ya aspek hukum dan persyaratan lainnya. Yang ketiga adalah kita punya niat bagaimana mencapai ya target atau objektif dari SMK 3. Itu niatan kalau kita mau menerapkan SMK 3. Sama juga Bapak Ibu. Kalau menerapkan 9001, apa sih niatnya? Kan kita harus ingat tuh, niatnya apa? Niat kita menerapkan 9001. Niatnya menerapkan 14001 apa? Nah, SMK 3 punya niatan ini. 3 hal ini niatannya. Kalau niatan ini sama antara
ini ya, niatan ini sudah ada ya di top manajemen, maka mau nggak mau kita yang sebagai bawahnya ya, stafnya atau manajer di bawahnya, manajemen di bawahnya, ya harus berusaha mengimplementasikan niat ini Bapak Ibu. Jadi niatan ini utama agar kita mau nggak ya tadi, kita jadinya mau menerapkan nggak ya 45.001 ini. Kalau niatan kita tidak mau seperti ini, ya nanti akan berat Bapak Ibu kita menerapkan 45.001. Kemudian selanjutnya, setelah kita memahami niatan kita ya dalam menerapkan, yang selanjutnya adalah kita harus selanjutnya Mas. Sama ya, memahami mendekatinya dengan PDCA Bapak Ibu. Jadi karena klausulnya sama dengan 9.001 dengan 14.001, maka pendekatannya juga sama, plan do check action-nya. Jadi bagaimana kita menetapkan tujuan. Nah, ini di klausul, nanti di klausul 6 Bapak Ibu. Kemudian kita menerapkan apa yang telah dinyatakan operasi ya, klausul 8. Bagaimana kita memonitor ya, nanti di klausul 9. Kemudian action-nya adalah mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja. Ini di klausul 10-nya, sama dengan yang lainnya. Saya akan cepat di sini agar diskusinya biar panjang. Kemudian selanjutnya saya kembali ke tadi, tahapan pertama kita adalah tentang gap analysis, adalah di mana kita sekarang. Jadi aktivitas nanti di perusahaan, ya, ini aktivitas nanti mungkin karena beberapa religi sudah mau libur, ketika kita punya niatan yang kuat menerapkan 45.001 adalah kita nanti pasca lebaran silahkan mengidentifikasi ya dokumen ya, persyaratan yang minimalnya itu apa. Nah, mungkin nanti kita perlu harus tanya ke mungkin di perusahaan kan ada yang apa komite atau yang mengurusi tentang K3 ya Bapak Ibu ya, silahkan nanti tanya. Kemudian kita juga punya mungkin ahli K3 umum di perusahaan, silahkan ditanya. Apa saja kita yang perlu ini ya, persyaratan minimum dokumennya. Di standar 45.001 juga ada persyaratan dokumennya. Silahkan nanti kita review ISO 45.001-nya. Nah, nanti kalau belum punya nanti silahkan minta ke ini ya, ke kalau Gapkindo saya kira sudah kita kasihkan ya soft copy-nya masing-masing. Kemudian kita baru melaksanakan ini ya, gap analysis Bapak Ibu. Jadi posisi kita sekarang ini seperti apa, kita identifikasi dokumen persyaratannya yang wajib, sama kemudian kita lakukan gap analysis. Ini aktivitas ya, bagi kita semuanya nanti, monggo mau kapan, mau pasca lebaran atau kapan ya. Ketika kita ada di niatannya sudah mantap tadi, nah kita lakukan ini, proses-prosesnya. Kemudian, waktunya juga mau habis, ini waktu kita ya setengah jam. Ketika kita gap analisis, maka kita perlu mempertimbangkan ya, apa tujuan dari kita menerapkan SMK 3. Nah, jadi ada banyak ya pihak yang menerapkan SMK 3 karena memang tuntutan dari pihak eksternal. Silahkan ya. Jadi kalau tuntutan dari pihak eksternal, tentu saja mereka selain mewajibkan kita melakukan misalnya sertifikasi, mereka bisa jadi akan minta ya, jaminan kalau sudah tersertifikasi itu bagaimana implementasi di lapangannya. Jadi mereka juga melakukan audit pihak kedua. Kemudian kita mempertimbangkan persyaratan di ISO 45.001-nya. Silahkan nanti dibaca atau dipahami 45.001-nya, mana saja yang wajib. Kemudian kita harus memperhatikan juga bagaimana persyaratan hukum dan persyaratan lainnya yang terkait dengan industri keram rubber dan RSS ini. Bisa jadi industri keram rubber
dan RSS berbeda ya persyaratan wajibnya terkait dengan K3. Karena antar pabrik pun bisa jadi berbeda karena peralatan yang dipunyai beda, area keluasannya beda, kemudian kemampuan sumber dayanya beda. Ini sangat mempengaruhi persyaratan-persyaratan yang harus kita ikuti. Kemudian yang keempat adalah ekspektasi ya, harapan dari pihak-pihak yang ada itu. Dari pihak internal maupun pihak eksternal Bapak Ibu ini. Jadi kita tidak hanya melihat aspirasi dari eksternal ya, tetapi dari internal seperti apa kaitannya dengan K3. Oh bisa jadi di tempat kita tenaga kerja di atas 200, ahli K3-nya baru punya 1. Nah, padahal harapannya atau mungkin persyaratannya ya harus lebih dari 1. Kemudian kita harus melihat konteks. Nah, konteks organisasi kita itu seperti apa. Sekarang ini dalam menerapkan K3 Bapak Ibu. Ada yang organisasi sudah maju ya, sudah leading ya. Nah, berarti itu lebih ini ya, lebih ringan dalam menerapkan SMK 3, tetapi ada yang nggak tahu sama sekali tentang apa itu K3. Apa itu SMK 3? Kita tidak tahu sama sekali. Kemudian kita juga bisa mempertimbangkan bagaimana kinerja dari ya kondisi sekarang maupun kondisi yang lalu terkait dengan sistem K3 kita, SMK 3 kita. Nah, ini menjadi pertimbangan di samping ya ruang lingkup maupun yang lain-lainnya. Nah, yang lain-lainnya banyak Bapak Ibu ya. Kondisi manajemen perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, kondisi pasar seperti apa, silahkan. Ini menjadi pertimbangan ya untuk kita mau memastikan kita mau menerapkan tidak SMK 3. Nah, kemudian di samping itu, yang sebelah kanan ini Bapak Ibu, tentang bukti-bukti apa yang telah ada di tempat kita ya. Ada berapa insiden, ada berapa ketidaksesuaian K3, bagaimana terkait dengan statistik kecelakaan yang ada, bagaimana rekomendasi ya dari pihak-pihak eksternal, bagaimana komunikasi yang kita lakukan, apakah ada intervensi ya dari pihak eksternal terkait dengan kondisi K3 yang ada di kita itu. Jadi kita tahu status kita itu seperti apa. Karena bisa jadi pertimbangannya kecil, tetapi karena buktinya ya, misalnya ada kecelakaan kerja yang itu mempengaruhi ya pihak eksternal untuk meminta kita menerapkan SMK 3, ya mau nggak mau kita harus menerapkan SMK 3 ya. Karena pihak-pihak tadi ya berkepentingan tadi minta, ini wajib kamu menerapkan walaupun secara regulasi di tempat kita sukarela, tetapi pihak eksternalnya minta mewajibkan. Nah, ini menjadi bukti ya. Jadi berapa insiden, berapa ketidaksesuaian K3, kondisi statistik terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja ini menjadi hal yang kita harus pastikan ya kondisi saat ini. Kemudian langkah selanjutnya ya, setelah kita tadi ya lihat gap analisis, kondisi terkininya seperti apa, nah, kita bolehlah mengidentifikasi apa saja ya proyek, tahapan proyek yang kita pengen lakukan itu. Kita bisa membuat ini ya, tahapan proyek perubahannya, kira-kira seperti apa gitu. Nah, ada di bawah slide bawahnya. Jadi ini contoh ya, project plan-nya untuk bagaimana kita menerapkan SMK 3. Jadi dari mereview kondisi terakhir, melihat konteks, membuat kebijakan, mengidentifikasi risiko dan peluang. Nah, nanti ada bahaya K3 di sini. Kemudian ada mengidentifikasi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya, sampai dengan nanti manajemen review. Silahkan nanti di project ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaan masing-masing. Jadi siapa yang tanggung jawab, siapa, kapan deadline-nya, ini penting. Kemudian terkait dengan dokumentasi, hierarkinya sama ya dengan yang sistem mutu maupun lingkungan. Jadi tetap kita harus berpegang pada policy ya, kebijakan K3. Kebijakannya seperti apa? Yang ini kemudian kita turunkan dalam framework-nya ya. Jadi dalam kerangka SMK 3 kita itu seperti apa?
Kemudian proses-proses terkait dengan K3 apa saja yang ada. Jadi kalau di industri kram rubber, industri RSS, berarti semua proses ya dari pekerja masuk ya ke dalam lingkup perusahaan mestinya sampai nanti mereka bekerja di dalam perusahaan, kemudian kembali pulang ya keluar dari pintu gerbang perusahaan, itu adalah proses yang terkait dengan K3. Nah, kalau orang di admin di kantor masuk enggak lingkup kita? Misalnya, nah, itu pertanyaannya. Nanti silahkan kita harus lihat apakah misalnya nanti pihak eksternal menginginkan semua pekerja atau hanya orang-orang yang di proses-proses tertentu saja yang harus kita jamin SMK3-nya, keselamatan dan standar kerjanya. Silahkan. Kemudian kita harus membuktikannya ya. Nah, ini ada dokumentasi ya sebagai pendukung. Dokumentasi pendukungnya apa? Jadi proses kita punyai, kemudian proses tadi itu terdokumentasikan, Bapak Ibu. Makanya butuh dokumen pendukungnya ya. Kemudian baru bukti objektifnya di lapangan seperti itu. Jadi ini ketentuan yang diperlukan terkait dengan dokumentasi terkait K3. Jadi kebijakan K3 wajib ada, kemudian kerangka kerja menerapkan K3-nya ya, SMK3 seperti apa, prosesnya harus terdefinisikan sampai bukti-buktinya. Sudah lebih ya Bu Sita ya? Sudah. Oke. Sedikit, karena sudah lebih waktunya. Saya kira untuk standarnya nanti silahkan minta ke Gapindo masing-masing, atau kalau belum ada nanti kami bisa di email untuk dikirimi. Ini klausul-klausulnya, saya tidak akan bahas detail, tetapi sama strukturnya dengan yang ada di 9001 maupun 14001. Ada beda sedikit terkait dengan di yang abu-abu Bapak Ibu ya, ini klausul 5.4. Di klausul 5 tentang leadership ya. Kalau di mutu kan cuma leadership. Kalau di K3 ini ada leadership dan partisipasi pekerja. Kalau sudah klausul 5.4, ada konsultasi dan partisipasi dari pekerja. Kemudian di klausul 8 operasi, ini juga lebih simpel. Kalau di planning sama ya, planning hanya ada samping resiko, kita juga harus mengidentifikasi tentang apa itu hazard ya, bahaya. Kemudian di operasi klausul 8, Bapak Ibu diminta untuk ini ya, mengeliminasi ya, mengeliminasi berarti mengurangi atau menghilangkan bahaya. Kemudian ada terkait dengan bagaimana pengadaan, bagaimana dengan kontraktor. Jadi orang yang bekerja di kita sebagai misalnya membangun atau melakukan sesuatu di tempat kita, atas perintah kita itu kontraktor. Kemudian ada outsourcing ya. Bagaimana proses kita alih dayakan ke pihak lain. Kemudian 8.2-nya yang krusial ini adalah tentang emergensi ya. Jadi kesiapan dan tanggap darurat terkait dengan K3 ya. Ini berbeda dengan yang lingkungan soalnya. Jadi kalau K3 ini ditekannya kepada aspek manusianya. Kalau SML ini terkait dengan emergensi dan kesiagaannya itu adalah terkait dengan bagaimana kita menyelamatkan lingkungannya. Kalau ini adalah bagaimana menyelamatkan orangnya, Bapak Ibu. Oke, singkat saja bawahnya. Terus saja. Nah, nanti materi kita akan share Bapak Ibu sampai akhir. Mungkin yang sebagai ini ya, sebagai closing dari pemaparan saya ini adalah bahwa ketika kita hendak menerapkan SMK3, maka tolong Bapak Ibu kita semuanya mematangkan ya tadi ya, diniatkan. Kemudian yang kedua adalah kita matang di ruang lingkup. Kemudian kita bisa memastikan risiko dari bahaya K3 yang ada itu. Kemudian kita bisa melakukan tindakan menanganinya ya, siap, siaga, dan tanggap darurat terhadap kondisi ini ya, keselamatan dan kesehatan kerja yang terjadi. Kalau ada kecelakaan kerja, seperti apa yang kita harus lakukan. Ini menjadi poin penting
sebagai basis agar kita siap ya untuk menerapkan SMK 3 di perusahaan kita masing-masing. Mungkin demikian untuk pemaparannya, karena waktunya sudah cukup gitu. Nanti kita bisa langsung bisa sambung ke ini ya, ke diskusi Bapak Ibu. Demikian, silakan Ibu Sita untuk memimpin diskusinya. Baik, terima kasih kepada Bapak Satija sebagai narasumber kita. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya Bapak Ibu. Diskusi ini kita bagi menjadi 3 termin ya. Untuk setiap terminnya ada 2 pertanyaan ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya harap jangan mengacungkan jari, tetapi menggunakan menu raise hand yang ada di Zoom. Setelah selesai klik lower hand. Ya, saya ulangi lagi. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, jangan mengacungkan tangan, tetapi menggunakan menu raise hand yang ada di Zoom. Setelah selesai, klik lower hand. Ya. Kemudian, bagi Bapak Ibu yang bertanya, maka sebutkan terlebih dahulu nama dan perusahaan atau organisasi. Kemudian sampaikan pertanyaan langsung ya ke narasumber. Kami persilahkan mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya. Sampai saat ini yang partisipasi dari Bapak Ibu yang online ada 82 orang ya. Ditampilkan ya Bapak Ibu yang ya, silahkan kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, kami persilahkan. Oh ya. Silahkan kepada Bapak Tovan Agung Eka Prasetyo untuk menyampaikan pertanyaan. Kami ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tovan Agung Eka Prasetyo. Saya dari Universitas Airlangga, Surabaya. Saya ingin mengajukan setidaknya 2 pertanyaan, Bapak. Yang pertama terkait dengan gap analysis. Terkadang perusahaan itu kesulitan melakukan gap analysis terkait dengan metode apa yang paling baik digunakan. Nah, pertanyaannya adalah metode apa yang paling mudah dan paling simpel untuk melakukan gap analysis. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah saat melakukan audit internal, apakah audit internal yang dilakukan oleh perusahaan atau kita lakukan itu sama dengan audit internal? Ini kan ISO 45000. Kemudian kita juga punya SMK 3 yang dari PP 50 tahun 2012 dari Indonesia sendiri. Apakah auditornya itu sama atau kita harus melakukan sertifikasi auditor internal kembali untuk ISO 45001? Itu. Karena saya sendiri tersertifikasi sebagai auditor internal untuk SMK 3 yang versi Indonesia. Apakah saya harus resertifikasi lagi untuk 45001 ini? Bagaimana? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Taufan. Untuk
selanjutnya pertanyaan kedua. Nah, karena belum ada pertanyaan yang kedua, kami persilahkan Bapak Sadija untuk menjawab dua pertanyaan dari Bapak Taufan. Terima kasih Mas Taufan ya, dari UNER ya Mas Taufan ya. Jadi terkait dengan gap analisis ya, tidak ada metode baku ya yang kita bisa ini ya punyai ya, apa yang perlu kita lakukan terkait dengan ini ya, metode gap analisis ini. Jadi prinsipnya adalah kita mencoba bercermin diri ya dengan kondisi tadi ya, terkait dengan K3 yang ada di perusahaan kita. Jadi kondisi terakhirnya atau terkininya seperti apa. Kalau mau metode yang lebih ilmiah ya silahkan, kita bisa misalnya pakai SWOT ya, itu untuk mengetahui ya kondisi kekuatan, kelemahan kita, peluang, tantangannya. Tetapi itu terlalu ini ya, terlalu ilmiah Bapak Ibu ya. Bagi untuk industri keram rubber, saya kira teman-teman di industri keram rubber sudah lebih familiar ya dengan kondisi terkininya dan bagaimana tadi ya persyaratan yang ada di 45.001-nya itu saja. Jadi membandingkan saja dengan bukti-bukti yang ada di lapangan ya. Jadi problem utama biasanya adalah bagaimana gap analisis itu adalah kita harus memahami misalnya tentang ISO 45001. Jadi di situ Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dari perusahaan ya mau tidak mau harus mencoba training dulu ya terkait dengan 45001. Nah, ini menyambung dengan pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana kompetensi auditor internalnya untuk 45001 2018? Tentu Mas Taufan, kita punya kesempatan ya. Memang prinsip dari PP 50 2012 dengan 45001 kan memang berbeda ya. Kalau PP 50 ini mandatori ya, wajib ya, harus dilakukan oleh perusahaan yang memang punya tenaga kerja di atas 100 atau memang perusahaan yang memang karena ketentuan ya ada risiko terkait dengan K3 ya. Ya, untuk ISO 45001 ini auditor internal ya minimal dia harus syaratnya memahami ya ISO 45001 ini. Kemudian karena sistem manajemen K3 maka dia juga harus memahami ISO 19011 2019 ya terkait dengan panduan audit sistem manajemen yang berlaku secara internasional seperti itu. Jadi tidak ada apa kalau memahami ini tidak mesti kemudian harus lulus ya training lead auditor, tidak harus Bapak Ibu ya dari perusahaan. Syukur-syukur kalau lulus training lead auditor itu bagus ya untuk 45001-nya. Tetapi sekedar kita memahami saja sama karena Bapak Ibu yang ada di perusahaan ini juga punya kemampuan sudah mengaudit 9.001 atau mungkin 14.001 mesti basis untuk ya bagaimana cara mengauditnya itu sudah ada ya, tinggal menambah kompetensi terkait dengan penajaman di 45.001-nya. Jadi mengulas sedikit terkait dengan PP 50-nya memang kita berbeda sistemnya ya dengan yang PP 50 45.001 ini, dan silahkan kita pahami ya dengan dokumen yang ada terkait dengan SMK 3 karena kalau auditor internal di PP 50 kan memang harus terregister ya atau terdaftar ya, dia diakui ya. Tapi kalau untuk internal perusahaan, auditor internal SMK 3 ini adalah yang menjamin adalah perusahaan sendiri. Jadi kompetensi auditor internalnya adalah yang menjamin perusahaan. Jelas syarat minimalnya adalah tadi sudah training atau memahami 45001, sudah memahami 19011, ini kewajiban minimalnya. Di samping dia juga syukur-syukur misalnya menjadi atau memahami tentang ahli K3 umum, ini menjadi akan sangat membantu sekali untuk ketajaman dalam melakukan audit. Oke, mungkin demikian Bu Sita untuk ini jawaban dari Mas Taufan dari UNER. Terima kasih
Untuk selanjutnya ke penanya kedua yaitu Bapak Zondi ya. Zondi. Assalamualaikum, selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ridwan dari PT Bintang Borneo Persada, Pontianak. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan adalah klasifikasi untuk auditor internal untuk ISO 45001 itu apa-apa saja. Kemudian yang kedua, bisakah kita melaksanakan 3 ISO sekaligus dalam waktu yang sama? Contohnya ISO 45001, 14001, kemudian 9001 kita gabungkan menjadi satu dalam satu periode pelaksanaan. Atau contohnya auditor internal itu kita laksanakan sekaligus tiga-tiganya. Apakah bisa seperti itu? Terima kasih. Untuk selanjutnya untuk penanya kedua, Bapak Bursamin, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Satija, Ibu, rekan-rekan mitra kerja. Nama saya Bursamin dari PT Bukit Angkasa Makmur, Bengkulu Tengah. Menyangkut SMK 3 ya Pak Satija, kebetulan saya juga udah kenal baik sama Pak Satija juga. Mudah-mudahan kabar Pak Satija juga sehat, tidak kurang satu apapun. Yang ingin saya tanyakan Pak, dalam tahun ini kami sudah menerapkan SML 14001, kemudian SMM 19001 2015. Direncanakan melaksanakan joint audit secara internal baik SMM 19001 dan SML 14001 secara bersamaan di akhir tahun sesuai dengan rencana yang kami tetapkan di perusahaan. Kemudian mengenai auditor saat ini kami masih menggunakan auditor SSMM dikarenakan auditornya tidak begitu banyak perbedaan ya Pak, hanya sekedar standarnya saja. Pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara SMK 3 yang diterapkan oleh lembaga lain menyangkut ahli K3 Pak dengan SMK 3 sertifikasi? Dikarenakan di perusahaan kami telah memiliki ahli K3 umum yang dilaksanakan di Jogja tahun yang lalu. Demikian yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Pak, langsung aja Pak Satija. Terima kasih Pak Rahmat dari Bintang Borneo dan Pak Bursamin ya dari Bukit Angkasa Makmur ya Pak Bursamin ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Rahmat ya terkait dengan mungkin klasifikasi atau mungkin kompetensi minimal apa ya untuk auditor internalnya ya Pak Rahmat ini ya Pak ya. Jadi tadi kita sudah sampaikan ke Pak Tovan tadi juga, Mas Tovan tadi bahwa untuk auditor internal 45001 ya tetap ini Pak. Syaratnya pertama dia harus memahami ya tentang 45001 2018 ini Pak. Jadi harus bukan lulus ya tapi punya kemampuan ya training terkait dengan pemahaman ISO 45001 2018 yang pertama. Kemudian yang kedua, karena di auditor internal
sistem manajemen, maka tadi kita auditornya harus memahami ISO 19011 2019 ya terkait dengan panduan audit sistem manajemen Bapak Ibu. Nah, ini syarat minimalnya. Tetapi untuk SK3 ya Bapak Ibu akan lebih bagus ketika terkait dengan pemahaman K3 yang ada di perusahaan. Ini kan bermacam-macam ya, karena tipe perusahaannya, besar kecilnya, lokasinya, kemudian kondisi prosesnya berbeda, maka auditornya juga harus bisa memahami ya aspek ya, bukan aspek bahaya, tapi bahaya ya, hazard ya, bahaya yang ada dan risiko yang ditimbulkan terkait dengan K3 yang ada di perusahaannya. Jadi tidak semata-mata kalau sudah lulus 45001 atau ikut training 45001, kemudian ikut training 1911, kemudian langsung jadi auditor internal, tidak. Kita harus memastikan bagaimana pemahaman auditor internal kita terkait dengan K3 yang ada di perusahaan kita. Nah, makanya tadi kita menyarankan perusahaan yang punya ahli K3 ini, ahli K3 umum ya Bapak Ibu ya, ini mencoba meningkatkan skill teman-temannya yang auditor internal yang tidak punya pemahaman tentang ahli K3. Karena kalau ikut ahli K3 umum ya seperti tadi Pak Busamin yang ikut tadi temennya ya misalnya, itu kan butuh waktu yang lama ya, 2 minggu lebih mungkin ya ikut pelatihan ahli K3 umum itu. Jadi itu minimal ya, minimal persyaratannya. Nah, sama juga terkait dengan menjawab terkait ini ya, integrasi. Silahkan Bapak Ibu untuk integrasi 9001, 45001, 14001, silahkan auditornya diintegrasikan. Nah, kita ketika mengintegrasikan audit internal harus melihat tadi kompetensi auditornya, Pak. Jadi misalnya di suatu proses, misalnya di proses produksi ya, auditornya 1 misalnya. Nah, dia berarti harus punya 3 kompetensi tadi itu, ya di mutu, ya di lingkungan, ya di K3. Kalau dia tidak punya kemampuan di salah satu atau 2 ya tidak mampu, hanya mampunya 1, berarti ya di proses itu harus diaudit oleh orang yang punya 3 kemampuan terkait dengan 9000, 14001 maupun 45001 Bapak. Nah, Bapak Ibu pun boleh misalnya minta didampingi ya, karena auditornya kemampuannya belum meyakinkan, boleh juga kita tetapkan misalnya tenaga ahli ya dari internal perusahaan yang itu menjadi pendamping Bapak untuk mengaudit terkait dengan K3, boleh juga seperti itu. Itu lebih fleksibel. Yang jelas tenaga ahli tadi itu kompetensinya kita nyatakan mampu. Nah, ini juga menjawab sekaligus ya Pak Bursamin ya, bahwa terkait dengan joint audit yang berbarengan, ya tadi modelnya kita harus memastikan dulu kompetensi auditornya seperti apa, agar auditor mutu mengaudit terkait dengan tadi ya, SMM dan juga terkait dengan lingkungan, nah kompetensi SML-nya, lingkungannya masuk enggak, dia bisa mampu tidak. Kalau tidak atau belum mampu, nah nanti akan kelihatan Pak di paling tidak minimal rekaman hasil auditnya Pak. Jadi bisa jadi ya kalau pihak eksternal auditor ya, eksternal audit ya, pihak lembaga sertifikasi itu akan melihat ketika mengaudit terkait dengan audit kegiatan audit internal, bagaimana kompetensi auditor internalnya. Jadi mohon diperhatikan, kita tidak perlu memaksakan ya, kalau mau audit gabung tetapi kompetensi auditornya itu belum mampu mutu dan lingkungan sekaligus, ya mau nggak mau harus diaudit 2 orang, mutu dan lingkungan, dengan orang yang berbeda seperti itu. Nah, kalau sudah mampu silahkan. Kalau belum mampu ya tadi kita waktunya sama, bisa jadi waktunya sama, join audit waktunya sama, tetapi ya mutu ada orang yang khusus spesifik di mutu, ada yang khusus spesifik di lingkungan seperti itu. Kemudian pertanyaan Pak Bursamin, bagaimana hubungan antara ahli K3 umum dengan penerapan SMK 3 ISO 45001 ini? Jadi Pak Bursamin terkait dengan ahli K3 umum itu adalah kewajiban kita ya dari perusahaan terkait dengan PP 50 2012 ya.
Ini karena kewajiban regulasi ya, aturan hukum seperti itu. Ketika kita mau menerapkan SMK 3 45001, sesungguhnya ini sudah menjadi fondasi yang kuat ya bagi Bapak Ibu ya di perusahaan kalau sudah punya ahli K3 umum. Karena SMK 3 45001 ini kan sistem manajemen ya. Dia tidak akan saklek seperti PP 50. Kalau kurang ya berarti nilainya drop atau nol misalnya. Kalau kita kan ketika kita menerapkan SMK 3 bisa jadi tidak sempurna ya 2-3 tahun pertama itu kita tahu kondisi kekurangan kita ketika kita menerapkannya ya. Kalau kita tidak menerapkan memang tidak tahu kondisi kekurangan kita. Jadi ahli K3 umum ini tadi menjadi modal bagi kita, paling tidak dia akan memberikan masukan ke tim manajemen ketika kita misalnya di klausul 6 Bapak Ibu mengidentifikasi bahaya terkait dengan K3. Nah, ahli K3 umum mesti sekarang sudah punya di setiap area atau setiap proses dia sudah mengidentifikasi bahaya K3-nya apa, resikonya apa, kemudian tindakannya apa untuk meminimalkan atau mengurangi atau menghilangkan bahaya. Dia sudah punya dokumennya itu, Pak. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan. Pertama dalam hal menyusun dokumen SMK 3 45001 ini. Tentu dia bisa memberikan masukan terus ya selama tim dari perusahaan ketika menerapkan atau menyusun SMK 3 45001. Dia bisa kita jadikan sebagai auditor internal. Dia bisa kita jadikan untuk mengajari teman-teman yang misalnya level supervisor terkait dengan K3, peraturan K3 dan semua hal kewajiban-kewajiban kita terkait dengan K3. Nah, itu yang kita bisa manfaatkan Pak bersama. Jadi malah lebih bagus Pak kalau sudah punya ahli K3 umum, ini menjadi modal yang kuat bagi kita untuk lebih kuat menyampaikan ke manajemen bagaimana kita menerapkan SMK 3. Mungkin demikian Bapak Ibu ya, Bapak-bapak yang bertanya. Silahkan kita lanjutkan. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk selanjutnya dari pertanyaan ke Pak Moh Reza Jamburi. Silahkan Kak Pak Moh Reza Jamburi. Pak Moh Reza Jamburi, silahkan. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu. Ini Fenty Pak dari PT Aneka Bumi Pertama Palembang. Fenty ya. KBP. Ya ini Pak Satija apa kabar? Bu, silakan Bu. Ya jadi seperti kayak tahun kemarin kan mungkin Pak Satija tahu kita ABP sudah mulai persiapan untuk mulai dari dokumentasi sampai untuk sertifikasi. Tapi kayaknya karena si COVID ini datang ya, jadi sertifikasi kita kayaknya sih agak molor ya. Jadi pertanyaannya Pak, setelah kita mulai nyusun si 45.000, ya mulai dari kebijakan sampai dokumen, kami itu kan ada beberapa permintaan dari customer Pak, terkait dengan sistem yang lain. Contohnya misalnya ISO 26000 tentang CSR sama yang SA 8000 ya, Social Accountability. Di mana customer kita kan suka ngaudit Pak, pihak kedua ya setiap tahun. Jadi yang kami tanyakan, begitu kita selesai nyusun si 45.000 ini dan kita compare dengan standar yang lain, yang permintaan customer, kita malah bingung. Jadi kita anggap dokumentasi kita sudah sesuai standar yang 45, tapi dari permintaan customer kita di dua sistem yang lain itu Pak kayaknya masih kurang.
Jadi bagaimana pendapat dari Pak Satijalah ya? Jadi menghadapi yang kayak ini Pak. Jadi kita bingung sih sebenarnya kayak itu ya. Apa kita tetap so must go on 45.000 dulu, baru kita nanti mempertimbangkan dari permintaan customer Pak? Atau dibuat sistem yang berbeda kayak itu? Related dengan si SMK 3-nya Pak, dengan health and safety ya. Itu yang pertama. Jadi yang kedua Pak, scope ya. Sebenarnya kan kalau scope kita sekarang buatnya kegiatan di lingkungan perusahaan. Jadi sebenarnya kan di lingkungan perusahaan itu banyak kegiatan, bukan cuma proses Pak. Contohnya kontraktor kayak itu ya, supplier kayak itu. Nah, jadi kalau memang membatasi skop Pak, maksudnya membatasi skop, apakah itu diperbolehkan di 45.000? Misalnya hanya proses kita kayak itu, jangan ikut si supplier sama kontraktor. Spesifiknya yang kontraktor mengerjakan apa, kemudian supplier lakukan apa Bu? Supplier itu ya supplier macam-macam sih Pak, supplier spare part, raw material, banyak suppliernya. Atau supplier itu kita batasin kayak itu. Kalau kontraktor sih umumnya konstruksi ya, bangunan kayak itu. Misalnya kita kayak sekarang bangun kantor baru, bangun gedung baru kayak itu. Ini bisa kita tanggap Bu, silakan. Ya, jadi kan ini kan yang dengan nanti kita sekarang mau asesmen Pak. Maksud kita itu kan kalau ya itu juga pertimbangan lah kayak itu ya. Jadi misalnya hanya proses produksi itu nggak dimasukkan gimana, atau harus dimasukkan semua? Ya. Mungkin itu dulu Pak ya. Kita tunggu yang lain dulu Bu. Selanjutnya ke Pak Heri Putra, ya Pak Heri Putra, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini berkenaan dengan yang ditanyakan tadi sama saudara Pak Taufan dan Bu. Jelas suaranya. Halo, gimana Bu? Halo, sudah jelas Bu? Dari mana Pak, perusahaan atau organisasi? Oke, saya Heri Putra Bu dari PT Kota Negaraya Pontianak Bu. Baik Bu, ini melanjutkan sih sebenarnya Bu dengan apa yang ditanyakan dari pendahulu terkait dengan pelaksanaan sertifikasi awal ya untuk penerapan 45.001 ya. Untuk pelaksanaan audit eksternal mestinya kan akan dilaksanakan terlebih dahulu audit internal. Nah, di sini pelaksanaan audit internal sendiri bahwa auditornya memang harus pernah mengikuti audit internal seperti itu terkait dengan 45.001. Nah, misalkan dalam perusahaan kami ini mengikuti satu orang misalkan kayak gitu melaksanakan audit internal trainingnya maksudnya. Suara di laptop mungkin agak dikurangi karena kurang jelas pertanyaan. Ya. Halo, gimana Bu? Sudah? Ya sudah, coba. Diulangi. Untuk pelaksanaan audit eksternal mestinya kita melaksanakan audit internal terlebih dahulu, dan untuk audit internal ini kita memang harus melaksanakan training seperti itu untuk pemahaman terkait dengan 45.001. Nah, ketika misalkan di perusahaan kami itu melaksanakan training itu hanya satu orang seperti itu. Nah, sedangkan auditor itu kan kita atur mesti jumlahnya lebih dari satu di perusahaan. Nah, satu orang ini yang sudah melakukan training terkait dengan audit 45.001 itu hanya satu orang, tapi dia melaksanakan training internal di internal perusahaan sendiri seperti itu Bu. Nah, itu bagaimana seperti itu? Itu yang pertama seperti itu. Nah,
Untuk kami di sini ada orang ahli K3 umum, namun karena dia tidak mengupdate seperti itu ya statusnya, keaktifannya seperti itu, dan akhirnya masanya sudah lewat atau sudah expired. Dan bisakah seperti itu untuk melakukan training intern atau bagaimana? Mohon jawabannya dan pemahamannya. Terima kasih Bu. Selamat siang. Oke, langsung ya. Terima kasih Bu Fendi dari ABP Palembang ya, dan Pak Heri dari Kota Niaga Raya ya. Saya ke Bu Fendi dulu ya. Jadi memang permintaannya dari customer ini macam-macam ya Bu Fendi ya. Ada 45.001, kemudian minta di audit yang terkait dengan CSR juga ya, dokumen CSR juga. Nah, kalau kita menyarankan gini Bu, kita memastikan dulu yang 45.001-nya comply ya dengan standar 45.001. Kalau itu sudah comply, sebenarnya ketika kita mau menggabungkan atau mengintegrasikan ya dengan yang tadi ya CSR 26.000 dan lain-lainnya, itu akan lebih pasnya. Saya nggak tahu ya modelnya ya, mungkin atas bawah atau langsung campur ya, kita nggak tahu ya dokumentasinya di Ibu ya. Kalau saya menyarankan kita tunjukkan ya, kita bedakan ini yang 45.001 pure, ini yang mungkin standarnya 26.001 murni ya pure, sama yang ini yang gabungannya itu di dalam satu dokumen, sehingga kita akan bisa mengidentifikasi mana yang kurang ya, yang menurut tadi ya pihak customer tadi itu akan lebih memperjelas kita. Ya, itu yang pertama ya, terkait dengan bagaimana menggabungkannya. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa dikasih sharing untuk melakukan review akan lebih baik Bu. Nanti bisa kita bantu lihat sejauh mana apa yang dimaksudkan dari pertanyaan Ibu tadi itu. Silakan nanti dikirimkan ke kami aja apa secara lebih mendetail. Nanti kita coba pecahkan Bu Fendi. Yang kedua terkait dengan lingkup ya. Jadi ada kontraktor melakukan pekerjaan di tempat kita. Ya, mau nggak mau kalau kita sudah menerapkan SMK 3 45.001 sejak kapan, ya berarti kita harus tetapkan seluruh aturan terkait dengan ketentuan proses kontraktor tadi itu. Jadi dokumentasinya harus ada Bu. Kita pastikan ada. Mereka memenuhi atau mematuhi segala kewajiban-kewajiban yang terkait dengan K3 yang di perusahaan kita. Mungkin problemnya di dokumentasi ya. Nah, ini silahkan diatur dari mulai kontraknya sampai dengan real pelaksanaan di lapangannya. Seperti apa. Nah, kemudian terkait dengan supplier. Kalau supplier ini kan proses pembelian pihak ketiga ya Bu ya. Kan suppliernya mohon maaf kan tidak masuk ke perusahaan kan. Kalau supplier itu. Kalau supplier sih di SMK 3 kan tidak diatur secara spesifik. Jadi kalau supplier memang berkunjung ke tempat kita, ya mau nggak mau kita harus pandu ya sesuai dengan kebijakan atau arah K3 kita. Yang tertera di SMK 345.1 itu adalah kontraktor dan outsourcing. Outsourcing itu adalah pekerjaan kita yang dilakukan oleh pihak lain. Misalnya pekerjaan yang ada di lingkup kita ya, misalnya kalau di pabrik Gramtrakur adalah pekerjaan untuk misalnya melakukan fumigasi ya terhadap kalau pakai ini ya, pakai kayu ya, palet ya, pakai kayu SB ya. Nah, di situ ada pihak eksternal namanya outsourcing ya, melakukan pekerjaan fumigasi di tempat kita. Nah, kita harus membatasi mereka sesuai dengan kebijakan atau arahan K3 kita, SMK 3 kita. Saya rasa sih kalau untuk supplier ini berhenti ketika barang atau dijual ke kita ya, atau mungkin yang dimasukkan supplier
ini ya truk-truk yang masuk, sopirnya bawa bukar ya ke dalam sampai ke gudang ini ya, gudang penurunan bukar kita. Sesuai dengan SMK 3 yang kita tetapkan, kita berhak mengatur ya bagaimana sopir tadi ya, sopir atau tamu itu batasannya seperti apa terkait dengan K3 yang kita terapkan. Nah, silakan diatur di situ. Mungkin supirnya ganti-ganti ya, tetapi kita kan bisa membatasi, mereka hanya terbatas di area sampai mana saja. Ketentuannya seperti apa saja. Nah, ini monggo diatur saja, Bu. Karena mereka masuk dalam lingkup di pabrik kita ya, di ruang lingkup kita. Tolong diatur seperti apa yang terjadi. Monggo nanti setelah detail nanti bisa kita ini diskusi lanjut setelah ini, Bu. Silakan. Kemudian untuk Pak Heri ya, dari Kota Niagaraya, kalau auditor internalnya hanya satu ya yang sudah training ya, tidak masalah Mas Heri. Silahkan training internal di perusahaan masing-masing. Yang penting kita menjamin bahwa auditor yang mentraining teman-temannya tadi itu punya kompetensi yang mumpuni dan teman-teman yang di-training tadi juga bisa memahami apa yang disampaikan oleh tadi ya, teman yang telah di-training keluar tadi itu. Silahkan, nggak masalah. Dari lembaga sertifikasi mesti akan melihat kemampuan dari teman-teman yang di-training tadi itu, jelas dokumennya ada. Berita acara atau surat keterangan telah mendapatkan training. Kemudian kemampuannya seperti apa? Kan kita punya kewajiban melihat kompetensinya, kan kalau dia kurang kan harus ditingkatkan kompetensinya. Bukti kompetensinya apa? Adalah hasil ya evaluasi pemenuhan kompetensi. Jadi setelah dia di training kita lihat, kita nilai memenuhi enggak kompetensinya dia itu. Kemudian kalau ada ahli K3 umum yang masa berlakunya habis, melakukan training tidak masalah untuk SMK 3. Jadi kita tidak ada batasan yang spesifik ya. Kalau memang ahli K3 umumnya mau melanjutkan untuk memperpanjang ya dia kan harus lapor ke ini ya, ke dinas tempat ya, dinas tenaga kerja ya. Tapi kalau untuk mentraining teman-temannya tidak masalah, tidak kita batasi ya, karena kan ilmunya kan tetap ya, atau mungkin bertambah setiap waktu ya. Kalau tidak disampaikan nanti malah berkurang. Silakan saja, tidak masalah itu Mas Heri. Demikian Mas Heri dan Bu Fendi ya. Silakan nanti bisa kontak-kontakan lagi untuk pertanyaan lebih detailnya. Monggo. Lanjut. Oke, kita ke yang lain. Lanjut ke Mbak Anggi Anggraini, Mbak dari PT Pinago Palembang. Silakan. Selamat siang Bu, Pak Satija. Ya. Anggi. Gini Pak, kami kan saya perkenalkan, saya Anggi Anggraini dari PT Pinago Utama. Untuk informasi Pak, kami ada wacana mau sertifikasi SMK 3 ISO 45001. Yang mau saya tanyakan, untuk persyaratannya kan harus ada ahli K3 ya Pak. Untuk syarat kita, perusahaan kita yang akan mengikuti sebagai ahli K3 itu apa aja Pak ya persyaratannya? Terus untuk pelatihan, untuk yang melatih auditor, itu apakah cukup dilakukan oleh ahli K3 atau harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain? Seperti kalau kayak ISO 9001 kan, pemahaman ISO 9001 atau pemahaman ISO 14001. Itu gimana Pak? Cukup 2 dulu. Iya Pak, cukup 2. Kita lanjut nanti selain itu, silakan. Oke Pak. Ada yang lain lagi? Agak. Cukup. Peserta yang lain yang mau tanya? Ada peserta yang lain? Kayaknya belum ada Pak. Oke. Ya. Oke, Bu Anggi ya, langsung kita jawab Bu Anggi sambil nunggu yang lainnya. Atau mungkin ini yang terakhir ya, karena sudah hampir setengah 12 ya. Nanti kita sambung di kesempatan yang lain. Ini Bu Anggi ya, jadi kalau di SMK 3 sendiri sih tidak
menuntut ya harus ada ahli K3 umum, karena ahli K3 umum ini ketentuan di PP 50 2012. Jadi di sini ya, jadi pemahamannya. Nah, kalau sudah punya atau mau punya itu akan lebih bagus punya ahli K3 umum. Mestinya perusahaan pun tidak hanya harus punya ahli K3 umum ya, tidak hanya ahli K3 umum yang dibutuhkan maksud saya. Dia harus punya ahli K3 misalnya terkait dengan kebakaran, ahli K3 terkait dengan listrik misalnya, atau ahli K3 terkait dengan mesin ketel misalnya. Tapi minimal ketika menerapkan PP 50 kan ahli K3 umum yang diwajibkan. Jadi kalau sudah punya ini syukur Bu, alhamdulillah Bu. Tapi kalau belum punya menerapkan SMK 3 itu tidak harus punya itu Bu. Ya, jadi kalau perusahaannya cuma misalnya 5 orang, 10 orang kan tidak harus punya ahli K3 umum ya maksudnya. Karena lingkupnya memang kecil, makanya tergantung dari konteks organisasi kita Bu. Nah, saya nggak tahu Pinago di sana kok karyawannya banyak ya Bu, kok belum punya ahli K3 ya? Nggak tahu mungkin dari pemerintahnya agak longgar bisa jadi. Kemudian yang kedua terkait auditornya ya mau nggak mau wajib Bu, dia harus pelatihan terkait dengan pemahaman 45.1/2018 untuk menjadi auditor internalnya, pelatihan 19/11/2019 terkait dengan panduan audit sistem manajemennya. Itu minimal wajibnya Bu. Jadi silahkan kalau perusahaan belum punya ya mau nggak mau harus melakukan pelatihan itu dulu. Boleh 1 orang dulu atau 2 orang dulu, nanti dilakukan pelatihan internal di perusahaannya masing-masing, itu dipersilahkan, tidak menjadi masalah. Jadi kalau berencana ya menerapkan SMK 3, makanya tadi yang kita kembali ke slide kita bahwa gap analisisnya kita pastikan apa saja yang sudah kita punyai, apa yang belum, sehingga kita bisa memastikan kebutuhan kita ya, termasuk kebutuhan pendanaannya, penganggarannya seperti apa, kapan waktu yang pasnya, kan tadi kita menyusun gancatnya ya, agar kita tidak di awal-awal ini menjadi sangat sibuk sekali ya. Kalau kita tidak mengatur ya proyeknya ya, project plan-nya kita atur agar kita tidak tergesa-gesa ya. Jadi kita bisa menjelaskan mungkin ke manajemen kalau kita mau menerapkan SMK 3 ya kita pastikan ini proyeknya seperti ini tahapannya agar kita tidak lelah sendiri Bu. Kalau jangan mikir sendiri atau berdua aja kan lelah. Tapi kalau kita sudah disepakati oleh manajemen harus cepat misalnya ya, tapi harus dukungannya harus kuat dari pihak manajemen seperti itu. Jadi mungkin demikian jawabannya Bu Anggi ya. Terima kasih sekali. Masih ada waktu 6 menit Pak. Ya silakan. Ada yang lain? Ada yang masih bertanya dari para peserta, Bapak Ibu sekalian. Prosesnya kita tunggu. Kita tunggu 2 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, akan kita closing. Mungkin masih ada cara. Ya. Ya baik. Ada? Oke, silakan. Satu dari Terakhir. Bapak. Tadi nak tanya cuma Minta kesempatan. Bisa. Silahkan Pak Musaidul atau Bapak atau Ibu. Pak Musaidul ya, silahkan. Ya. Silakan Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Pak, nama saya Nanang dari PT Batanghari Bengkulu Pratama, Bengkulu. Ya. Jadi saya punya 2 pertanyaan ini Pak.
Yang pertama kembali lagi terkait gap analysis. Tadi kan sudah dijelaskan tidak ada metode yang baku untuk pelaksanaan gap analysis. Saya ingin bertanya, jadi kami kan itu memiliki dokumen hierark untuk lingkungan dan K3. Menurut Pak Satija, itu hierark itu seberapa efisienkah untuk pelaksanaan gap analysis itu? Nah, maksud saya jika ternyata hierark itu efisiennya sangat sedikit atau tidak efisien, kami kan harus mencari cara lain untuk melaksanakan gap analysis itu. Terus yang kedua, ini terkait sertifikasi sistem manajemen lingkungan dan K3. Jadi dokumen kami itu Pak untuk SML dan K3 itu terintegrasi. Tetapi untuk tahun kemarin untuk pelaksanaan sertifikasinya baru di sistem manajemen lingkungannya. Jadi bagaimana sarannya sebaiknya untuk audit yang selanjutnya, audit eksternal yang selanjutnya? Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk Pak Satija dan Ibu Sinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya sedikit Mas, yang K3 ini basisnya pakai apa? Sudah SMK 3-nya. Yang K3. Iya Pak. K3 Bapak dari perusahaan menyusunnya pakai apa? 45001 sudah pakai itu ya? Iya, mengacunya ke 45001. Oke, terima kasih. Kita langsung ke sana ya. Iya Pak. Untuk gap analisis ya, jadi dokumennya sudah punya HIRA ya, Hazard Identification Risk Analysis ya. HIRA ini adalah salah satu perencanaan ya di klausul 6 ya nanti ya Bapak Ibu ya. Kita akan punya bagaimana mengidentifikasi bahaya, kemudian menentukan risiko dan melakukan tindakannya. Ini HIRA-nya. Itu sudah merupakan salah satu basis yang kuat ya ketika kita menerapkan SMK 3. Jadi ini di plan-nya. Kegiatan plan-nya sudah ada di situ HIRA-nya. Nah, cuma dalam menerapkan SMK 3 kan ini di operasi kita kan harus melihat Bapak Ibu ya. Jadi tingkat pengendaliannya ketika mengimplementasikan HIRA setiap proses itu seperti apa. Ini kan bisa dilihat di operasi. Kemudian mengujinya seperti apa terkait dengan kesiagaan dan tanggap darurat di situ. Ini yang perlu ditambahkan Mas Tanang. Jadi kita mungkin perlu melihat ya dokumen SML dan K3-nya seperti apa sehingga kita bisa memberikan penilaian. Ini sudah mantap belum dokumennya, Mas Nanang? Silahkan nanti dikirim ke kami aja, nanti kita bantu untuk membuat ini ya gap analisisnya secara dokumentasi ya. Kita baru dokumentasinya, kalau ke lapangannya belum ya, tapi secara dokumentasi sudah pas belum dokumennya. Kemudian terkait dengan sertifikasinya ya, K3 ya, ini kan tidak masalah kalau dilakukan secara integrasi ya. Jadi kalau dokumennya sudah lengkap, kemudian diterapkan secara maksimal, ya mau nggak mau kan harus disertifikasi oleh pihak eksternal. Nah, kalau selama ini yang sertifikasi baru SML saja sebenarnya tidak masalah, aspek K3-nya belum. Itu tidak masalah, Mas Nanang ya. Jadi pemahaman kami bahwa ketika Batanghari Bengkulu Pratama ya ini sudah punya dokumen, maka kita butuh ya ketika ingin melihat kekurangannya apa itu bisa kita lihat review dulu dokumennya agar kita bisa memastikan kecukupannya terkait dengan ISO 45001-nya itu. Makanya nanti kita tanya basisnya apa menyusunnya. Kalau sudah pakai 45001 kan kita tetap harus tinjau dokumennya agar Bapak Ibu bisa menjadi maksimal ketika menerapkannya. Jadi walaupun integrasi tetapi tidak sepotong-sepotong itu. Oh yang ini mutu sendiri, lingkungan sendiri, K3 sendiri, tidak seperti itu maksud kami. Jadi kita bisa benar-benar pemahamannya menjadi utuh terkait dengan K3, SML maupun SML.
Jadi siap Mas Nanang, silahkan dikirim ke kami saja, nanti kita bantu review. Baik, terima kasih karena waktu yang membatasi ya. Ini sudah menunjukkan pukul 11.30. Jadi kita closing nanti ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi berjalan dengan baik ya. Tadi kita sudah mendapatkan materi ya dari narasumber terkait bagaimana menerapkan SMK 3 ISO 45001 di industri keram rubber dan SSS. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber bermanfaat ya, dan perusahaan Bapak Ibu tergerak untuk menerapkannya, dan yang sudah menerapkannya menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Satija selaku narasumber, dan juga kepada para audiens atau peserta yang begitu antusias menyimak pelatihan ini. Dan terakhir ya, kami Balai Besar Kulit Karet dan Plastik atau BPKKP membuka kegiatan untuk pelatihan maupun bimbingan teknis ya untuk sistem manajemen mutu atau SMM ISO 9001/2015, kemudian juga sistem manajemen lingkungan ISO 14001/2015, dan membuka juga kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis untuk SMK 3 ISO 45001/2018. Kemudian untuk bisa melihat lagi, Bapak Ibu bisa mengunjungi ya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Balai Besar Kulit Karet dan Plastik dapat mengunjungi di website kami di bpkkp.kemenperin.go.id. Demikian rangkaian kegiatan pelatihan siang hari ini. Saya Sita Aziza Wahyuni dari Seksi Pelatihan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.